Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan hadis kita, hadis yang ketiga dari kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, kita mulai min Kitabil Wafi Syarah Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi, al-muallif karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha wa Dr. Muhyiddin Bisnu, wa min kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah dari atau karya Syekh Hisham Kamil Hamid, nafa'ana bi'ulumihim fi daraini amin. Hadis nomor 3 tentang An-Arkanil Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sama ramadana. Rawahul Bukhari, rawahul Imam Bukhari wal Imam Muslim. Nah, hadis ini coba kita terjemahkan dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yaitu yang pertama adalah syahadat. Syahadat bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Kemudian wa hajjal bait, kemudian berhaji. Kemudian wasauma Ramadan, beribadah atau puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita coba lihat biografi dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Siapa ini Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini adalah anak dari Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, beliau termasuk sahabat yang masuk Islam pada tahun ketiga dari kenabian Rasulullah SAW. Nah, beliau ini juga pernah berkeinginan untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW ketika perang Badar, tetapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW ketika ingin mengikuti perang Badar karena pada saat itu beliau masih kecil. Tetapi ketika perang-perang berikutnya, perang Khandaq dan perang-perang setelahnya, beliau diizinkan untuk ikut bersama Rasulullah SAW mengikuti perang. Kemudian beliau juga termasuk sahabat yang banyak sekali mengerjakan ibadah umroh. Kalau disebutkan dalam kitab Syarah Arba'in Al-Anwar Al-Muhammadiyah punya Dr. Hisham Kamil ini, beliau umroh sampai 1000 kali, kemudian haji sampai 40 kali. Nah, karena emang posisi beliau di Madinah, dekat sama Mekah. Kemudian pernah melakukan atau memerdekakan budak, kurang lebih ada 1000 budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Nah, beliau ini juga termasuk sahabat yang pernah diberikan hadiah oleh
kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau diberikan uang sebesar 100.000 dirham, 100.000 dirham. Tetapi uang yang diberikan kepada Ibnu Umar tersebut beliau sedekahkan, beliau berikan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa sepeser pun untuk kepentingan pribadi beliau. Nah, itu salah satu contoh pribadi dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, beliau ini juga termasuk sahabat yang faqih, sahabat yang banyak mengerti tentang Al-Quran, paham dengan Al-Quran, begitu juga dengan hadis. Nah, beliau termasuk 9 dari sahabat yang besar yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis 1630 hadis dari baginda Rasulullah SAW. Nah, beliau wafat di usia 84 tahun pada tahun 74. Ada yang mengatakan pada tahun 73 Hijriah. Nah, begitu kurang lebih biografi singkat dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita coba bahas tentang hadis Bunyal Islamu ala khamsin, atau tentang Arkanul Islam, rukun Islam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dan yang keempat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Manistata'a ilaihi sabila. Kemudian yang kelima terakhir adalah menunaikan atau mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah syahadat. Sebagai seorang muslim, seorang yang berpegang pada agama Islam, memeluk agama Islam, kita tidak akan dikatakan sempurna keimanan kita, atau tidak dikatakan kita seorang muslim ketika kita belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya syahadat adalah pintu utama kita untuk masuk ke dalam agama Islam, pintu utama kita. Nah, syahadat ini bukan hanya dalam bentuk lisan, tetapi juga penuh harus dengan keyakinan pada diri kita, kemudian dituangkan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan tentu dengan melaksanakan segala bentuk kewajiban atau perintah yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim. Nah, itu adalah bukti nanti mengerjakan poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima dari rukun Islam. Nah, begitu juga kita percaya bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, kita meyakini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Nabi mengatakan pada dirinya, dikutip oleh Al-Quran, maksudnya didalamkan, diabadikan dalam Al-Quran, wa ana khataman nabiyyin, aku adalah, kata Rasulullah, penutup para nabi. Nah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Misalkan kalau kita menemukan ada orang-orang atau suatu kelompok yang mengatakan mereka memiliki nabi, artinya nilai kepercayaan kita kepada Al-Quran kita harus mengatakan bahwasanya itu bukan nabi setelah Rasulullah SAW, atau bisa kita katakan itu nabi palsu, karena Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini, ketika kita perhatikan makna sholat ini kan artinya ad-doa, doa. Kemudian kalau kita itu makna secara bahasa, sedangkan makna secara istilah adalah perbuatan atau amal perbuatan yang dimulai dengan niat takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Nah, apakah hanya sekedar ini? Ternyata sholat tidak hanya sekedar amal ritual saja, tetapi juga menghadirkan hati. Ketika niat kita menghadirkan hati untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala macam rukun-rukun yang telah ditentukan dalam melaksanakan sholat. Nah, itu bagian dari mendirikan sholat. Nah, kemudian mendirikan sholat tujuannya adalah menghindarkan diri kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kita agar kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Nah, tameng kita supaya kita terjaga dari perbuatan-perbuatan tersebut, perbaiki sholat kita. Nah, kemudian yang belum sholat, laksanakan sholat. Sholat sesuai dengan waktunya. Subuh, dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, kemudian dikerjakan sesuai dengan waktunya. Tidak dikerjakan di luar waktunya atau mengkodok sholat karena sesuatu dan lain hal. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa itaiz zakah, wa itauz zakah, wa itaiz zakah. Menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat di sini artinya kita perlu lihat dulu. Artinya kan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Itu kalau misalkan definisi yang kita maksudkan adalah zakat mal. Karena zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh semua muslim tanpa terkecuali, yaitu pada saat bulan suci Ramadan. Nah, sebesar 2,5 kilo kalau di Indonesia kan diukur dengan takaran Indonesia 2,5 kilo dari bahan pokok kita. Nah, itu dia. Nah, kemudian zakat mal yang kedua. Zakat mal adalah mengeluarkan zakat ketika harta kita sudah mencapai nisab dari harta tersebut. Kita ambil jumlah minimal menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, jumlah minimal harta yang wajib diisi zakat ini dikeluarkan zakat adalah 86 gram emas. 86 gram emas. Kita hitung saja 1 gram emas itu sekarang harganya berapa? Mungkin 550 atau 600 ribu. Tinggal dikalikan di 86 gram emas, ya mungkin kurang lebih sekitar 45 jutaan atau hampir 50 juta. Nah, artinya nanti yang kedua adalah setelah mencapai nisabnya juga harus mencapai haul. Jadi selama 1 tahun jika harta kita sampai sekitar 50 juta, 45 atau sampai 50 juta rupiah, maka kita sudah wajib mengeluarkan, sudah masuk kategori orang yang wajib zakat. Wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang kita miliki. Untuk apa? Untuk mensucikan diri kita dan juga untuk mensucikan harta kita. Karena orang tidak ada yang miskin karena banyak mengeluarkan zakat. Kita perhatikan tadi sahabat Abdullah bin Umar, beliau ketika diberikan uang oleh pemerintah, waktu itu yang sedang memerintah adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, uang yang diberikan kepada Ibnu Umar karena beliau pembelajar hadis, orang yang faqih. Ketika diberikan uang 100 ribu dirham, semua uangnya diberikan atau dikeluarkan untuk berjualan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga perlu memperhatikan konteks sekarang. Nah, saudara-saudara kita itu lebih utama untuk dinafkahi. Kemudian yang selanjutnya adalah hajjul bait, yaitu berhaji. Di sana ada keterangan walaupun di hadis tidak disebutkan. Nah, kita temukan dalam Al-Qur'an, istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah proses atau ibadah yang merupakan ibadah jasmani, kemudian ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta, kemudian ibadah ruhaniyah, rohani juga. Karena di sana kita pasrah menghadap
yaitu kita ditunjukkan dengan simbol kepasrahan. Pakaian yang kita pakai itu hanya sebatas lembaran kain ihram tanpa ditambahi dengan pakaian-pakaian yang lain. Untuk kaum laki-laki ini membuktikan bahwasanya kita beribadah, tujuan dari beribadah haji dari 3 unsur tadi, ibadah jasmani, ibadah rohani, kemudian ibadah harta juga, perjuangan yang kita perlukan. Artinya ini semua bagian dari nilai-nilai keduniawian. Ketika melaksanakan ibadah haji kita tinggalkan. Nah, inilah yang nantinya akan kita bawa, kita persiapkan untuk menyongsong kehidupan setelah kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir yaitu saum Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Sudah 1 bulan lebih mungkin kita melaksanakan, yang lalu kita telah melaksanakan ibadah puasa mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam arti semakin dekat. Nah, pembelajaran atau ibadah puasa ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ganjarannya akan Allah langsung berikan. Allah akan langsung yang memberikan ganjaran dari ibadah puasa ini. Kata Allah, wa ana as-saumun li wa ana ajzi bihi. Puasa itu yang akan memberikan ganjarannya langsung nanti. Nah, bagian dari puasa Ramadan. Jadi 5 unsur ini, 5 poin ini, 5 pondasi inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi muslim yang sempurna. Ketika kita melaksanakan semua rukun Islam. Nah, ketika kita dapat melaksanakan semua rukun Islam ini, maka kita akan menjadi sempurna. Kesempurnaan kita menjadi matang. Nah, tetapi jika kita tidak melaksanakan semua, ada salah satu yang tidak kita laksanakan dari 5 rukun Islam tersebut, maka kita bisa masuk kategori na'udzubillah, masuk kategori fasik. Tetapi jika semua tidak dilaksanakan, maka kita bukan masuk kategori muslim, atau dalam bahasa agama, adalah bahasa teologi, dikatakan orang kafir. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang dapat kita petik. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari hadis ini adalah, yang pertama, ini saya petik dari penjelasan atau syarah Dr. Hisham Kamil Hamid. Kata beliau, yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah al-islamu aqidatun wa amal. Islam itu adalah pertama kepercayaan, kemudian juga amal. Nah, ada percaya, ada juga praktek. Tidak hanya percaya, tapi ada perbuatan. Nah, itu Islam. Yang kedua, menurut beliau adalah as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, perlu dilakukan. Kalau kita tidak melakukan salat atau tidak melaksanakan salat, agama kita runtuh. Kita tidak akan kuat menjalani segala macam aktivitas kehidupan kita. Lihat banyak orang-orang yang rajin, semangat, kita katakanlah orang yang tidak mempunyai keimanan, tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak melaksanakan sholat. Ketika mereka mudah, mereka dapat saja melakukan hal-hal yang dilanggar di luar norma kita, karena stres, ada masalah diri dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, yang ketiga adalah al-islamu dinun lahu arkanun. Islam itu agama dan dia punya rukun-rukunnya, seperti yang kita sebutkan tadi, 5 rukun tadi, itu yang perlu kita pahami. Nah, yang keempat terakhir adalah wujubut tartib min alfaziz syahadah. Syahadat itu ada tertibnya, ada urutannya. Urutannya pertama, persaksian kita kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah
persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian dari 4 poin yang bisa kita petik dari hadis Arkanul Islam hadis nomor 3 dari Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.